Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, rahmat, anugerahnya kepada kita semuanya. Nah, pada postingan kali ini kita akan membicarakan tentang tata cara zikir selesai sholat berjamaah di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah versus Wahabi. Mengapa? Karena mengenai tata cara zikir selesai sholat berjamaah ini ada kontroversi antara kita dengan Wahabi. Ada perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Pertama, cara imam berzikir selesai sholat. Imam Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan berzikir dengan suara keras untuk menuntun dan mengatur jamaah dalam berzikir. Ini di mana-mana. Jadi kalau zikirnya suaranya keras di negeri kita, itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Imam Wahabi, kalau yang jadi imam itu Wahabi, akan berzikir pelan dan membiarkan jamaahnya berzikir sendiri-sendiri atau segera bubar. Itu perbedaannya. Dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berzikir keras itu apa? Adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. An Abi Zubair qala, kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma yaqul fi duburi kulli shalatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Rawahu Muslim. Dari Abu Zubair, Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma selalu berkata setiap selesai sholat ketika mengucapkan salam. Maksudnya selalu membaca zikir ini dengan suara keras. Apa yang beliau baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengeraskan suara dengan bacaan tersebut setiap selesai sholat. Artinya apa? Dalam hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Abu Ya'la serta Ibnu Abi Syaibah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam sholat, setiap selesai sholat rutin membaca zikir dengan suara keras. Dalam riwayat lain ya, An Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Baihaqi fil Ma'rifah. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma,
Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka akan berkata atau berzikir dengan suaranya yang paling keras, paling nyaring. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis ini sahih riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um juz 1 halaman 150, Al-Baihaqi dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Athar, dan At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a dan Al-Mu'jam Al-Kabir. Ini riwayat-riwayat bahwa imamnya ketika Abdullah bin Zubair menjadi imam salat membaca zikir dengan suara keras. Mengapa? Beliau menyampaikan Rasulullah SAW setiap menjadi imam salat begitu mengucapkan salam membaca zikir dengan suara keras. Nah, ketika imam memimpin bacaan zikir dengan suara keras, maka jamaah aswaja, jamaah ahlus sunnah wal jamaah akan mengikuti zikir dengan suara keras pula. Sedangkan jamaah yang wahabi akan segera keluar dari masjid dalam keadaan marah dan dongkol. Nah, kira-kira yang sesuai sunnah ini yang mana? Ternyata yang jamaah aswaja ini yang sesuai dengan sunnah. Mengapa? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal anna raf'as shaut bidzikri hina yansurifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sharafu bidzalika idza sami'tuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah 5 waktu telah berlaku pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mengetahui hal itu apabila mereka selesai sholat ketika aku mendengar suara mereka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Artinya apa? Para jamaah dulu pada masa Rasulullah SAW selesai sholat 5 waktu, mereka membaca zikir juga dengan suara keras. Jadi imamnya pakai suara keras, makmumnya suara keras. Yang Wahabi pergi gak baca zikir. Mengapa? Karena dongkol dan marah. Mereka memang ahli bid'ah yang suka meninggalkan ajaran sunnah. Dalam riwayat lain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kunna na'rifu qida'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Nah, ini ahlus sunnah. Lalu proses meninggalkan tempat sholat bagi imam dan jamaah. Jamaah aswaja akan meninggalkan tempat sholatnya begitu imam berdiri dari tempatnya. Jadi menunggu imamnya dulu berdiri, baru berdiri. Ini yang aswaja. Kalau jamaah Wahabi akan turun duluan. Begitu tahu imamnya membaca zikir dengan suara keras, mereka segera turun dengan hati yang dongkol dan marah. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah yang mana? Tentu aswaja yang sesuai dengan sunnah. Imam Bukhari menulis bab berjudul dalam sahihnya Babun tiwarin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan bahwa jamaah itu menunggu imam yang alim untuk berdiri duluan. Jadi jamaahnya nunggu imamnya dulu untuk berdiri meninggalkan berjamaah. Ini dalam Sahih Bukhari. Hadisnya mana? An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Annan nisaa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna minal maktubah qumna. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla minar rijal masyaallah. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Rawahul Bukhari. Dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaum wanita pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mengucapkan salam dari sholat maktubah, sholat 5 waktu, maka mereka berdiri meninggalkan tempat sholat. Sedang Rasulullah SAW dan jamaah laki-laki masih bertahan selama Allah menghendaki. Apabila Rasulullah SAW berdiri meninggalkan tempat sholat, maka kaum laki-laki ikut berdiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya apa? Jamaah laki-laki meninggalkan tempat sholat berjamaah, itu yang sunnah menunggu imamnya dulu berdiri, baru jamaahnya ikut berdiri duluan. Ini yang diamalkan oleh orang-orang ahlus sunnah di mana-mana. Kalau Wahabi meninggalkan ini biasanya, tahu imamnya berdoa, imamnya berzikir, langsung marah dan pergi duluan. Kemudian bersalaman selesai sholat berjamaah, jamaah aswaja akan bersalaman dengan imam dan sesama jamaah. Selesai sholat ya, jamaah Wahabi tidak mau diajak bersalaman selesai sholat dengan alasan bid'ah. Kadang-kadang mereka memukul jamaah yang mengajak salaman. Ini terjadi di mana-mana. Yang betul bagaimana? Yang bersalaman. Hadisnya mana? An Abi Juhaifah radhiyallahu an qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal badha fatawadda'a thumma shalla adh-dhuhra rak'atain wal 'ashr rak'atain wa baina yadayhi anazatun wa qama an-nas faj'alu ya'khudhuna yadayhi fayamsahuna biha wujuhahum. Qala Abu Juhaifah fa akhadhtu bi yadihi fawada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu minas salji wa atyabu raihatan minal miski. Rawahul Bukhari. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu panas ke daerah Batha, lalu berwudu, kemudian menunaikan sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat, memimpin sholat berjamaah jamak qashar dengan para sahabat. Sedang di depan beliau, di depannya terdapat tongkat. Selesai sholat dan orang-orang berdiri ini selesai sholat, lalu mereka mengambil kedua tangan beliau, mereka usapkan ke wajah mereka selesai sholat. Artinya apa? Selesai sholat itu biasa bersalaman, tidak bid'ah. Buktinya apa? Rasulullah SAW disalami oleh para sahabat, bahkan tangannya dicium itu. Gak apa-apa seperti itu. Seandainya bersalaman habis sholat bid'ah, pasti Rasulullah gak mau, saudara. Rasulullah SAW akan menyampaikan, jangan bersalaman habis sholat bid'ah. Ternyata enggak, Rasulullah SAW bersalaman. Bahkan Abu Juhaifah radhiyallahu an, perawi hadis tersebut berkata, lalu aku ambil tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, aku letakkan pada wajahku. Artinya mencium tangan beliau. Ternyata tangan beliau lebih sejuk daripada salju dan lebih harum daripada parfum kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini artinya apa? Jadi orang sholat itu dianjurkan pakai parfum ketika mau sholat, agar kalau bersalaman itu, yang bersalaman dengan kita itu tangannya terasa harum, apalagi yang mencium tangan. Nah, ini saudara beberapa tata cara ibadah umat Islam selesai sholat. Perbedaannya dalam hal tata cara berzikir, perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Wahabi. Yang Wahabi gak punya dalil, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalilnya banyak sekali, semua hadisnya Bukhari Muslim. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.